محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, salah satunya adalah yaitu kejujuran dan kesetiaan. Jujur diperintahkan dalam agama kita. Nabi mengatakan iyyakum wasidq, hendaklah kalian selalu bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur itu menunjukkan kita, membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menuntun kita, membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna rajulan yasru hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan ketika seseorang itu selalu berbuat jujur, meskipun digoda untuk tidak jujur, namun selalu dia bersikap jujur, namun merupakan akhlak yang diajarkan, maka dia akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi siddiqan, yaitu orang-orang yang benar-benar jujur. Enek wong jujur, ono sing bener-bener jujur. Kalau siddiq itu adalah gelarnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu hamba Allah yang amat sangat jujur, ora tahu ngapusi. Namanya dewe kadang-kadang ngapusi, kadang-kadang ngopas ngapusi, kadang-kadang jujur, ngajak. Nah, maka kita harus berusaha untuk selalu jujur agar kita mencapai derajat namanya yaitu siddiqah. Kemudian iyyakum bal kadhiba, dan hati-hatilah kamu dengan kebalikan jujur. Apa? Yaitu kadzib, dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu membawa kamu kepada perbuatan dosa. Jadi ketidakjujuran, dusta itu menuntun kepada dosa-dosa yang lain. Jadi seseorang berbuat dosa, walaupun enggak jujur, kemudian dia konangan, maka dia akan cari alasan yang baru lagi, yang juga dia buat-buat atau bohong lagi. Dikatakan fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dusta itu menuntun kamu kepada ketidakjujuran, pada dosa. Nah, kemudian wa innal fujur yahdi ilan nar, dan namanya dosa itu menyeret kamu ke dalam neraka. Dan bila orang itu tidak menjaganya, alias dia terus-menerus berbuat tidak jujur, maka dia akan dicatat menjadi seorang pendusta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka di dalam Islam kita kenal namanya orang-orang munafik yang punya sifat namanya nifak. Apa nifak itu? Nifak adalah sifat di mana ketika kita bicara, yang kita bicarakan itu beda dengan isi hati kita. Kita ngomong yo neng lesan, neng atine ora. Atau kita balik, kita ngomong tidak neng atine oh. Berarti ngapusi. Basa Arabe ngafusi, menipu. Nah, ini orang munafik. Kalau ketemu orang-orang beriman, dia ngomongnya iman. Bila ketemu konco-koncone cam dikianan, dia ngomongnya orang beriman. Aku yang masjid iki mung resmi-resminan lah, nek digawe jagung aku ben ya payu. Ini enggak jujur. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, hati-hati dengan sifat munafik. Kenapa? Kemunafikan ini menyebabkan siksa yang paling dalam di dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Orang munafik itu besok tempatnya di bagian paling bawah dari neraka. Boleh ngesor diri. Kalau kita ngobong-ngobong, kemudian di atasnya itu ada lempengan seng, sing ditempelkan neng seng iki kalau cepet kobong apa suwe dhewe kobonge. Cepet melonyo. Roti bakar kan sing nemplek neng nggen wajan kan itu gosong. Gampangannya seperti itu. Makanya hati-hati dengan sifat munafik. Wong munafik itu tondone siji. Idza hadasa kadzdzaba. Kalau dia bicara perkataannya tidak dapat dipercaya. Dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji selalu ingkar janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan kepercayaan, diberikan amanah, dia bukan setia dengan amanah itu, namun dia mengkhianati amanah itu. Wa idza khasama fajara. Kalau padu, kepepet harus padu, gelut gitu. Jadi licik. Parawane adu arep, wanine nglimpe. Wanine nglimpe itu bahasa Indonesia apa? Ngintip. Foto wae. Foto wae. Terus wae ngono lah gitu. Kemudian wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau sholat jadi males. Males ya. Nambah tiku nadan. Ya ala shalah. Ada. Nadan meneh. Gitu loh. Ini namanya sifat orang munafik. Jadi kalau dia ini diajak sholat dia malas. Ngajak pengajian ento kupingnya panas. Nah, pilih yang gedung ngompo. Nek pengajian ora betan, nek mancing sabar. Ngaji ora betah, tapi nek mancing sabar. Iki wonge ora teko to. Ora nyebut sing mulih lah kuwi. Ora nyebut sing mulih. Nah, go. Nah, inilah sifat-sifat orang munafik. Nah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menepati janji. Berbicara yang jujur. Kemudian kalau kita diberi amanah, kita selalu dapat dipercaya. Dan jadi orang-orang yang sholatnya rajin, tidak malas. Nah, lalu bagaimana kita dengan orang-orang yang punya sikap seperti itu? Kita sudah berusaha untuk jujur, sudah berusaha untuk amanah, sudah berusaha untuk selalu tepat janji, sudah berusaha untuk selalu setia. Kok kita kemudian dikhianati? Apa kita akan balasnya? Tidak. Nabi mengajarkan kita supaya tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi kita balas keburukan dengan kebaikan. Namun setelah itu kita supaya berhati-hati. Nek anak wong bersikap yang ngono kuwi, maafkan saja. Tapi kalau kemudian selanjutnya kita takut bahayanya, maka berhati-hatilah. Di antara yang tidak punya sikap jujur adalah yaitu ahlu kitab. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang memang punya sifat munafik, di antaranya adalah ahli kitab. Baik dari golongan Yahudi ataupun Nasrani. Dengan dasar ayat yang ke-1, ayat yang ke-75 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikin qari yu'addi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummina sabil wa yaquluna Allahil kadhib wa hum ya'lamun.
Dan sebagian dari ahli kitab, memang enggak semuanya, sebagian dari ahli kitab karena mereka memiliki akhlak yang rusak, itu ada orang yang kau amanahkan kepadanya harta yang banyak, ia menunaikannya kepadamu dengan baik. Tapi ada pula di antara mereka itu yang kau amanahkan kepadanya cuma 1 dinar saja, 2 juta, itu enggak dibalik kepadamu, kecuali kalau kamu menagih dan terus menagihnya nguncit-nguncit ngantek ke lubang biawak. Wujud itu ketika ini. Kenapa? Karena mereka itu menyimpang dari agamanya. Mereka menganggap berbuat dusta kepada orang di luar agamanya itu boleh. Dan itu adalah perbuatan dusta. Mereka telah berdusta kepada agamanya. Tidak dibenarkan orang yang beragama itu menipu orang-orang yang tidak beragama sekalipun. Namanya diri muslim nih, itu gak entuk nipu non muslim. Tidak boleh ngapusi orang-orang yang tidak beragama, ateis sekalipun tidak boleh. Kalau dalam perang beda, al-harbu khilah, nek perang itu ngapusi itu. Pak Supri ngulaki berdiri, dikira musuhnya neng, parah nih, jebule Zanuri dengan tentara pancingnya di belakang. Berondong kompuri, itu namanya khilah. Kita harap khilah. Tapi kalau dalam dunia kehidupan kita sehari-hari tidak boleh ada tipu menipu. Man ghassana, apalagi seorang muslim itu menipu muslim yang lainnya, itu sangat tidak dibenarkan dalam agama kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagian mereka itu menyimpang dari kitabnya. Sehingga mereka berbuat dusta, berbuat pelanggaran yang mereka anggap sebagai suatu kebiasaan yang baik, padahal itu benar-benar telah sesat dari agama mereka. Padahal agama Yahudi Nasrani yang jujur sejak dulu mengajarkan kejujuran. Ada kisah tentang setianya orang Yahudi yang Nabi ceritakan. Aslinya jujur wong Yahudi itu, neng gandeng mereka punya kedengkian dengan orang lain, maka ia bikin ayat sendiri yang membolehkan tidak jujur pada orang-orang ummi atau disebut golongan di luar mereka. Di masa Bani Israil dahulu ada 2 orang yang bersahabat. Tinggalnya berjauhan, dipisahkan oleh lautan. Nah, lalu mereka bertemu, yang satu kemudian menghutang karena keperluan yang sangat mendesak. Dan utangnya cukup banyak. Kalilah contoh 10 juta. Kamu sih itu? Arek sapa sik? Arek sapa sik? Sing duwe sapa? Nah, sing duwe Pak Supri ya. Nah, arek sapa sik? Saya sugih, saya nilainya saya cilik. Nek tukang becak ya wakeh. Nah, kemudian karena mereka saling perlu, aku utang awakmu, utang keperluanku. Saksine sapa? Karena kalau saksine Gusti Allah. Sapa sing jamin? Sing jamin ya Gusti Allah. Mereka punya kepercayaan. Mereka punya kesetiaan. Yahudi asli, Nasrani asli itu mereka setia tidak hanya kepada saudara mereka, tapi juga pada siapapun. Akhirnya 2 orang itu berpisah dan dalam waktu yang dijanjikan akan mengembalikan harta yang dipinjamnya. Kan dipisahkan oleh lautan yang luas, maka orang yang menghutang itu mau balikkan duitnya itu kebetulan nggak ada perahu. Arek langi ra iso. Aduh, iki janjianku balik dina iki praune wis mangkat kabeh. Nah, piye iki? Karena ada orang yang wafat akhirnya golek kayu. Golek kayu dibolongi, duitnya dada nang jero plastik gitu kan. Empaluk ngendolong ditutup meneh. Ya Allah, aku adalah orang yang bersetia dan telah menjadikan kau sebagai saksi dan juga penjamin. Saya nitipkan kepadamu, sampaikan uang ini kepada saudaraku. Teman skoro. Teman skoro duit apa nang jero kayu. Yang di sana nunggoni. Karena sama-sama setianya. Nah,
ternyata gak ono kapal sing nggawa dhek. Dia kemudian nunggu nang pinggir segara. Kena janji kan, ono kayu. Kayune digawa mulih. Karena wong ora ketok kayu digawa mulih. Yo disigar nang jero ono duwite. Ditulisi dari saudaramu yang pernah meminjam harta kepadamu. Nah, masya Allah, nyaure luar biasa. Utangnya moro nyaure kirim kayu. Jadi kirim kayu. Lagi online pakai kusen kirim. Nah, orang yang tadi punya duit sudah nerima duitnya, yang pinjam itu juga masih kalut hatinya. Kenapa? Flashback. Kantor tangannya dia tetap datang membawa duit sebanyak yang telah dimasukkan dalam kayu. Mau 10 juta dilebokne kayu, ki digawa ning tase 10 juta. Kemudian datang menemui saudaranya yang meminjamkan tadi itu. Nah, kenapa mau kemari lagi? Mas saudaraku, kemarin saatnya harus kembalikan hutang. Aku tidak menemukan perahu satupun yang membawaku tempat ini. Maka aku masukkan uangmu dalam kayu dan kulemparkan ke laut. Tapi aku tidak menjamin sampai. Maka itu sebagai saksiku kepada Allah akan aku berdosa. Maka aku sekarang datang kemari untuk mengembalikan hutangku. Apa kata si pengutang? Duitmu wis tak tompo. Ini namanya orang itu kalau saling setia atas jaminan Allah, itu Allah akan menolongnya. Tapi nek wong wis berusaha gak jujur, wong nek utang karo kancane niate balekno dengan sungguh-sungguh mesti dibalekne. Karena Allah akan memberikan kemudahan. Tapi nek niate saleh ben tak utang, ora usah bayar. Kapok. Lagi Allah tidak akan bantu dia. Nah, sifat orang mukmin itu orang yang setia. Bahkan bila dia berjanji kepada non mukmin pun dia selalu untuk menjaga kesetiaannya itu. Makanya Bapak Ibu berbahagia, inilah contoh dari agama Yahudi. Nek Yahudi sakniki dan Nasrani sakniki itu ngati-ngati. Kenapa? Mereka telah mengganti isi kitabnya dengan kitab yang baru. Yahudi dengan Talmud, Nasrani diganti dengan berbagai macam, yaitu tambahan-tambahan mereka untuk mengesahkan perbuatan mereka. Makanya kalau berhubungan dengan non muslim supaya kita berhati-hati.